Tahukah kalian ternyata Indonesia pemilik pasukan khusus dengan latihan paling ekstrim di dunia? Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun di balik hamparan laut luas, hutan tropis lebat, dan pegunungan yang menjulang tinggi, tersimpan kekuatan militer yang jarang benar-benar dibahas secara mendalam. Kekuatan itu adalah pasukan khusus Indonesia yang latihannya disebut-sebut sebagai salah satu yang paling ekstrem di dunia. Banyak orang mungkin tidak menyangka bahwa prajurit-prajurit pilihan ini ditempa dalam kondisi alam yang sangat keras. Mereka tidak hanya dilatih untuk bertempur, tetapi juga untuk bertahan hidup dalam situasi yang nyaris mustahil. Mari kita bahas satu persatu. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus adalah pasukan elit dari TNI Angkatan Darat yang sudah berdiri sejak tahun 1952. Pasukan ini identik dengan baret merah yang menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Untuk bisa menjadi anggota Kopassus, seorang prajurit harus melewati seleksi yang sangat ketat. Latihan mereka berlangsung berbulan-bulan di hutan belantara, jauh dari kenyamanan. Mereka diajarkan bertahan hidup dengan memanfaatkan apapun yang tersedia di alam. Dalam kondisi tertentu, mereka harus bertahan tanpa suplai logistik yang memadai. Latihan fisik dilakukan tanpa kompromi. Lari jarak jauh, membawa beban berat, merayap di lumpur, hingga terjun payung siang dan malam hari. Mental mereka ditempa agar tetap tenang dalam tekanan. Simulasi pertempuran menggunakan peluru tajam membuat latihan terasa seperti situasi nyata. Tidak semua yang memulai pendidikan mampu menyelesaikannya. Banyak yang gugur di tengah jalan karena tidak sanggup menghadapi tekanan fisik dan mental. Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Jika Kopassus dikenal di darat, maka Kopaska adalah penguasa laut. Pasukan elit TNI Angkatan Laut ini memiliki spesialisasi operasi bawah air. Latihan mereka bisa dikatakan sangat berbahaya. Mereka harus menyelam dalam waktu lama, bahkan dalam kondisi gelap total. Tekanan air laut, suhu dingin, dan risiko kehabisan oksigen menjadi tantangan nyata. Prajurit Kopaska juga dilatih melakukan peledakan bawah air untuk melumpuhkan kapal musuh. Mereka mampu berenang jarak jauh dari laut menuju daratan secara senyap, tanpa terdeteksi. Kesalahan kecil di bawah air bisa berakibat fatal. Karena itu, ketelitian, ketahanan fisik, dan kontrol pernapasan menjadi kunci utama. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Denjaka adalah satuan anti-teror dari TNI Angkatan Laut. Pasukan ini dibentuk dari personel terbaik Kopaska dan Taifib. Latihan Denjaka fokus pada pertempuran jarak dekat. Mereka berlatih menembak dengan presisi tinggi dalam tekanan waktu yang sangat singkat. Operasi pembebasan sandera di kapal atau pelabuhan menjadi salah satu skenario utama. Kecepatan dan akurasi adalah segalanya. Dalam situasi nyata, mereka hanya memiliki hitungan detik untuk mengambil keputusan yang menentukan hidup dan mati. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo, Satuan Bravo dari TNI Angkatan Udara, memiliki spesialisasi dalam penanggulangan teror udara, termasuk pembajakan pesawat. Latihan mereka mencakup simulasi pembajakan dalam pesawat sungguhan. Mereka juga berlatih turun cepat dari helikopter menggunakan tali. Penembak runduk dilatih menembak dengan presisi dari jarak jauh dalam kondisi yang tidak ideal. Operasi mereka menuntut kecepatan luar biasa karena ancaman di udara tidak memberi banyak waktu untuk berpikir. Mengapa disebut paling ekstrim? Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Dari hutan tropis yang lembab dan penuh tantangan, hingga laut dalam dengan arus kuat. Pegunungan tinggi dan rawa-rawa juga menjadi bagian dari medan latihan. Tidak semua negara memiliki kombinasi alam seperti ini. Karena itulah prajurit Indonesia terbiasa menghadapi berbagai kondisi ekstrem. Selain itu, faktor mental menjadi bagian penting. Mereka dilatih untuk tetap fokus dalam tekanan, tidak panik dalam bahaya, dan mampu mengambil keputusan cepat. Pengakuan internasional. Pasukan Khusus Indonesia sering mengikuti latihan gabungan dengan militer negara lain. Dalam banyak kesempatan, kemampuan bertahan hidup dan daya tahan fisik mereka mendapat apresiasi. Latihan hutan tropis Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu yang paling berat karena suhu panas, kelembapan tinggi, dan risiko penyakit. Penutup, tak disangka Indonesia ternyata memiliki pasukan khusus dengan latihan yang sangat ekstrim dan disegani dunia. Mereka ditempa oleh alam, dilatih tanpa kompromi, dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman paling berbahaya. Di balik seragam dan baret kebanggaan, ada keringat, pengorbanan, dan mental baja yang tidak semua orang mampu miliki. Menurut kalian,
Dari seluruh pasukan khusus Indonesia yang kita bahas tadi, mana yang menurut kalian memiliki latihan paling ekstrim, dan kenapa? Dan kalau kalian bangga dengan pasukan khusus Indonesia, jangan lupa dukung terus konten seperti ini dengan cara subscribe channel Radio Jampang agar kita bisa terus menghadirkan cerita dan fakta menarik lainnya tentang Indonesia.